Ada sebuah klub besar yang mau belanja pemain di bursa transfer. Ada dua nama di meja. Nama pertama adalah pemain yang sudah 2 musim bermain di Premier League. Sudah kenal cuaca dingin Manchester. Sudah pernah dihajar tackle keras back-back Premier League. Dan datanya di atas kertas kelihatan meyakinkan. Nama kedua adalah bintang muda dari liga lain. Katakanlah dari Bundesliga atau Eredivisie. Mereka adalah yang mencetak gol sangat banyak. Tapi belum pernah sekalipun merasakan atmosfer Anfield atau Emirates Stadium. 9 dari 10 direktur olahraga kemungkinan besar akan lebih condong ke opsi pertama. Kenapa? Karena ada satu label yang menempel di nama itu. Sebuah label yang dalam beberapa tahun terakhir jadi semacam mantra sakti di dunia sepak bola Inggris. Istilahnya adalah Premier League Proven. Istilah ini sebenarnya sederhana. Premier League Proven artinya seorang pemain sudah terbukti, sudah teruji, mampu tampil dan bersaing di level tertinggi sepak bola Inggris. Bukan cuma soal skill teknis, tapi soal kemampuan beradaptasi dengan intensitas permainan yang brutal, tempo yang cepat, jadwal yang padat, cuaca yang tidak bersahabat, dan tekanan media yang luar biasa besar. Orang-orang percaya bahwa begitu seorang pemain sudah melewati ujian itu dan lolos, maka kemanapun dia pindah di dalam Premier League, dia akan tetap bisa tampil bagus. Tapi masalahnya logika ini sering dipakai secara berlebihan. Seolah-olah label itu adalah jaminan mutlak kesuksesan. Padahal kalau kita telusuri lebih dalam, kenyataannya jauh lebih rumit dari itu. Jadi mari kita bedah total tentang label Premier League Proven ini. Baik yang sukses dan juga yang gagal. Sebelum kita lanjut, bantu subscribe dulu, bisa dong? Kita akan melihat status yang bisa dikatakan sukses terlebih dahulu. Tidak perlu terlalu mundur terlalu jauh. Kita perlu melihat musim sebelumnya dari rekrutan Manchester United. Manchester United yang baru saja mengalami musim terburuk mereka sepanjang sejarah keikutsertaan di Premier League memutuskan untuk membangun ulang lini serang mereka. Dengan 2 nama yang sudah malang melintang di Liga Inggris. Pada 2 Juni 2025, Manchester United mengumumkan kesepakatan senilai 62,5 juta euro untuk mendatangkan Matheus Cunha dari Wolverhampton Wanderers. Cunha bukan wajah baru. Ia sudah bertahun-tahun berkutat di Premier League bersama Wolves. Sudah terbiasa dan gaya bermain fisik ala Liga Inggris. Dan sudah punya rekam jejak mencetak gol penting. Tidak berselang lama, Setan Merah menambah amunisi dan mendatangkan Bryan Mbeumo. Yang menarik, musim sebelumnya Mbeumo mencetak 20 gol di Premier League bersama Brentford. Gol terbanyak keempat di Liga. Dia bukan pemain yang datang dengan tanda tanya besar. Ini pemain yang sudah membuktikan diri musim demi musim. Wajar jika banyak pengamat menyebut kedua transfer ini sebagai perjudian yang relatif aman. Karena Setan Merah tidak membeli janji. Mereka membeli bukti nyata di lapangan hijau Inggris. Nah, dari kedua nama yang sukses itu, akhirnya banyak klub yang mengikuti jejak Manchester United. Sejauh ini, beberapa klub sudah mendatangkan pemain yang sudah merasakan atmosfer Premier League. Beberapa klub sudah menerapkan pencarian pemain barunya dengan status Premier League Proven itu. Seperti Spurs yang mendatangkan Sandro Tonali dari Newcastle dan Matheus Fernandes dari West Ham. Manchester City mendatangkan Elliot Anderson dari Nottingham Forest. Manchester United mendatangkan Andrés Santos dari Chelsea. Atau Chelsea yang membayar mahal untuk Morgan Rogers. Sebelum kita lanjut ke pemain yang gagal dengan label PL Proven, menurut kalian siapa lagi yang sukses dengan label PL Proven? Tulis di kolom komentar ya. Kalau kita berhenti sampai di sini saja, kita akan terjebak pada kesimpulan yang keliru. Seolah-olah asalkan sudah Premier League Proven otomatis sukses. Sejarah sepak bola Inggris justru penuh dengan cerita sebaliknya. Cerita tentang pemain-pemain yang sudah punya label emas itu. Tapi begitu pindah klub, performa mereka anjlok drastis. Bahkan sampai jadi bahan engagement untuk media bola. Ambil contoh Alexis Sanchez. Sebelum pindah, Sanchez adalah salah satu penyerang paling takuti di Premier League bersama Arsenal. Ia mencetak gol-gol indah, kreatif, cepat, dan selalu jadi ancaman. Statusnya sebagai pemain proven Premier League tidak diragukan siapapun. Tapi begitu ia pindah ke Manchester United dengan gaji selangit, semuanya berubah. Sanchez seperti kehilangan sihirnya. Ia tampak lambat, kehilangan kepercayaan diri,
dan akhirnya jadi salah satu simbol kegagalan transfer terbesar dalam sejarah Premier League modern. Padahal secara teori, ini adalah perpindahan yang seharusnya mulus dari satu klub besar London ke klub asal Manchester di kompetisi yang sama. Contoh lain ada Danny Drinkwater. Gelandang menjadi bagian penting dari kisah dongeng Leicester City menjuarai Premier League. Ia dianggap sebagai jenderal lini tengah yang matang, disiplin, dan berpengalaman di level tertinggi. Chelsea kemudian merekrutnya dengan harapan besar. Tapi kenyataannya Drinkwater nyaris tidak pernah mendapat tempat reguler. Karirnya menurun drastis. Dan ia jadi salah satu contoh klasik bagaimana status juara dan status proven tidak otomatis menjamin kesuksesan di lingkungan baru. Menariknya, sejarah juga mencatat kasus sebaliknya. Pemain yang gagal total ketika pertama kali mencicipi Premier League, tapi kemudian kembali dan justru menjadi bintang besar. Kevin De Bruyne ada contoh paling terkenal. Saat pertama kali direkrut Chelsea, ia nyaris tidak diberi kesempatan. Dianggap belum cukup matang untuk level itu, dan akhirnya dilepas ke Bundesliga. Semua orang saat itu mungkin menganggapnya sebagai pemain yang gagal di Premier League. Tapi begitu ia matang di Jerman dan kembali ke Inggris bersama Manchester City, ia berubah menjadi salah satu gelandang terbaik dalam sejarah kompetisi ini. Jadi, kalau ada logika, harus proven dulu baru bisa sukses. Ini dipegang teguh. Mungkin De Bruyne tidak akan pernah diberi kesempatan kedua, dan dunia sepak bola akan kehilangan salah satu maestro terbaiknya. Dari semua cerita itu, kita bisa menarik benang merah yang sebenarnya cukup sederhana untuk dipahami. Status Premier League proven itu hanyalah indikator awal, bukan jaminan. Ia memberi rasa aman secara psikologis, baik untuk klub yang membeli maupun untuk supporter yang menunggu kedatangan pemain baru. Ada semacam ketenangan hati ketika kita tahu seorang pemain sudah pernah membuktikan diri di kompetisi paling kompetitif di dunia. Tapi rasa aman itu tidak boleh disamakan dengan kepastian. Yang sebenarnya menentukan keberhasilan seorang pemain jauh lebih kompleks daripada sekedar riwayat pertandingan di satu liga. Ada faktor kecocokan taktik dengan sistem pelatih baru. Ada faktor mentalitas dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sosial yang berbeda. Rekan tim baru, ekspektasi supporter yang berbeda, bahkan tekanan media yang levelnya bisa jauh berbeda dari satu klub ke klub lain. Jadi lain kali ketika kita melihat sebuah klub mendatangkan pemain dengan alasan dia sudah Premier League proven, ada baiknya kita tidak langsung menelan mentah-mentah asumsi itu sebagai jaminan sukses.